name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosanna, Hosanna.
Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, pada pagi hari ini, puji nama Tuhan, kita sangat bersuka kita sambut seorang yang public figure yang luar biasa, yang berani mengakui imannya di hadapan umum, yang mengatakan bahwa dia adalah seorang Kristen yang takut akan Tuhan. Hari ini ada Bapak Mongol Stres yang nama aslinya adalah Roni Immanuel. Kita sangat bersuka cita dari kesibukannya yang begitu banyak. Hari ini beliau bisa hadir di doa pagi Anastasis ini untuk memberkati kita. Tentunya ada nilai-nilai rohani di tengah-tengah tertawanya orang untuk kita boleh dengarkan pada pagi hari ini. Saudara, mungkin saya nggak perlu lagi banyak memperkenalkan beliau karena beliau ini sudah sangat viral dan terkenal ya. Beliau itu aktor dan seorang komika yang cinta Yesus, yang tidak segan-segan memperkenalkan dirinya sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan, dan seorang stand-up comedian Indonesia yang sukses, terkenal, bahkan mungkin ini yang termahal. Sebagai stand-up comedian yang dan salah satu stand-up comedian yang diundang ke Istana Presiden Joko Widodo. Dan saudara, kita sudah nonton videonya yang viral dan cukup mengocok perut dan sangat luar biasa. Kita bangga bahwa ada anak Tuhan yang boleh Tuhan pakai ya, menjadi orang yang ya memberkati Presiden kita dan bahkan memberkati kita juga semua. Puji nama Tuhan, kita sambut Bapak Mongol Stres. Haleluya, selamat pagi Pak Mongol. Shalom. Shalom, selamat pagi. Yes, selamat pagi, silakan Pak. Haleluya. Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat pagi, shalom buat seluruh yang hadir di Zoom pagi ini. Jadi, kalau tentang kesaksian itu sebenarnya adalah hal yang menjadi salah satu ciri khas orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jadi, Amen. saya kalau berangkat kesaksian hidup itu dari masih masa kecil sampai saya ke Jakarta untuk sekolah, ditawari sekolah pendeta, terus masuk ke dunia pekerjaan di Jakarta dari luntang-lantung di pinggir jalan, jualan koran di Tugu Tani, sampai bisa menjadi seorang stand up comedian 2011. Itu adalah fase yang paling luar biasa yang saya tidak akan pernah kepikiran, nggak pernah direncanakan, nggak pernah dicita-citakan, nggak pernah saya programin akhirnya bisa menjadi seorang seniman sampai hari ini. Karena saya lahir dari latar belakang keluarga yang sangat tidak saya kenal dengan baik. Ibu saya cuma tahunya dia adalah kakak, tapi di saat beliau meninggal baru dikasih tahu oleh oma bahwa ternyata itu adalah mama saya. Terus saya lahir baru tahun 97 di tanggal 14 Februari 97 saya mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup Mongol melalui Ibu Indri Gautama. Terus sampai hari ini, sampai detik ini saya bertahan iman di dunia seniman keartisan dengan tetap mengakui bahwa saya percaya Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamat dan Raja. Jadi kalau saya orang Manado dari suku Sanger, saya orang Sanger asli, mama saya, papa saya tidak kenal baik karena saya ditinggal oleh papa. Konon kabarnya ini kan berdasarkan cerita dari adiknya mama. Jadi mama saya itu hamil, papa saya udah nggak ada. Nah di saat mama hamil melahirkan Mongol dengan kondisi beliau setelah melahirkan Mongol tuh dipasung sampai mati. Nah nanti ini akan ada autobiografinya di Netflix sama di, kalau nggak di Netflix ada di video.com bahwa karena tim ini sudah pergi ke Sangir, mereka sudah pergi fotoin tempat Mama Mongol dipasung, kuburannya, dan sudah wawancara orang-orang yang ada di sana, terus sudah wawancara juga dengan orang-orang di Jakarta. Jadi ada apa namanya ya, ada kepastian secara hukum
tentang orang-orang yang ada di seputaran hidup Mongol sampai hari ini saya bisa sukses. Jadi tidak boleh ada satu orang yang mengklaim karena mereka yang membuat Mongol sukses. Tidak. Yang membuat Mongol sukses itu pasti Tuhan Yesus. Karena orang Manado itu kan pasti cakep. Orang Manado itu pasti cantik. Nah, kalaupun cakep dan cantik masuk dunia artis itu logik. Tapi kalau orang seperti Mongol bisa masuk dunia televisi, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, nggak mungkin. Jadi, di saat saya ditawari sekolah pendeta oleh Pak Bupati Minahasa saat itu, almarhum Pak Dovi Tanor, saya menyatakan mau. Saya dibawa oleh anaknya Ibu Nancy Tanor bersama suaminya Pak Tommy Sudiartate. Saya berangkat pakai Lambelu, naik kapal dari Bitung ke Jakarta. Dan di Jakarta saya masih tetap meyakini bahwa saya akan sekolah pendeta. Jadi saya dari Manado udah minta didoain oleh banyak hamba Tuhan. Ada almarhum Kak Didi, ada almarhum Pak Max Kalalo, dan beberapa Pak Ade Karo, Pak Abraham Yuwono, Pak Vicky Tampatonda. Ini para hamba-hamba Tuhan besar di Sulawesi Utara. Om Afoni yang dari GPDI Pusat. Semua ngedoain Mongol tuh karena Mongol pengen sekolah pendeta. Nyampe di Jakarta, sepersekian setelah di Jakarta, 3 bulan itu, tahu-tahu mereka datang bahwa katanya pendaftaran sekolah nggak jadi karena udah terlambat mendaftar. Jadi ditawari waktu itu untuk apa namanya sekolah musik gereja di Proskuneo Bandung. Nah, karena saya memang niatnya pingin jadi hamba Tuhan, saya menyatakan oke. Dan mereka pamit mendaftarkan diri ke Mongol, mendaftarkan diri Mongol ke Bandung karena Proskuneo ada asramanya. Jadi mereka pergi ngedaftarin Mongol, nggak pernah ketemu. Setelah Mongol udah jadi stand up komedian beberapa tahun, baru ketemu lagi dengan mereka. Jadi fase hidup yang sempurna adalah fase hidup di mana kita tidak pernah mundur. Jadi saya tetap kepingin sekolah pendeta, cuman karena keadaan tidak jadi, dan saya harus diusir dari rumah yang ada. Saya luntang-lantung di Sarina, bawa-bawa koper besar, masih ingat banget tidur di pinggiran toko, saksi hidupnya masih ada. Terus saya akhirnya nyari-nyari kerja lewat koran Pos Kota, apa namanya, walk-in interview. Jadi di mana ada pekerjaan yang langsung di interview Mongol tuh datang. Masih ingat banget itu, waktu itu di kantor apa Indosemen yang di jalan Sudirman, deket banget dari patung Sudirman tuh sebelah kiri kalau dari arah Hotel Indonesia mau ke arah Blok M. Nah itu ada Indosemen Building. Nah saya masih ingat banget ngedaftar di situ, ternyata nggak diterima. Terus waktu itu ada yang ngomong bahwa ada rumah makan Padang di Jalan Sabang Ujung, pas pengkolan mau ke arah Kebun Siri itu lagi nyari karyawan, nyari waiters. Nah, mau ngedaftar lah di restoran itu dan belajar. Nah, masuk kerja itu jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Nah, di jam 4 sore inilah mau ngambil koran harian terbit, Suara Pembaharuan, Pos Kota Gope, Kompas, Alma, Lampu Merah. Nah, ini koran-koran yang kalau ngambil tuh banyak kan tukang warteg. Dari situlah saya belajar, tetap setia. Nah, kesaksian hidup Mongol tuh bahwa di saat kita tetap dalam kondisi hidup yang dibawa, kita tetap nggak pernah lari. Maksudnya gini, nggak pernah apa ya Mongol kalau boleh jujur, mau pingin pulang ke Manado nggak kepikiran. Karena maksudnya gini, kenapa Mongol nggak mau pulang Manado? Karena banyak orang di Manado tahu saya mau sekolah pendeta. Nah kalau seandainya Mongol pulang nggak jadi pendeta kan pasti ada istilah Manado bilang malu kita. Nah terpaksa Mongol bertahanlah di Jakarta dengan pekerjaan yang ala kadarnya. Jadi mulai dari jualan koran, rumah makan Padang pagi, sore jualan koran. Nah baru malamnya nyari-nyari kerja lagi dapat di Pecel Lele Heri di Jalan Sunda. Nah ini semua udah diwawancara untuk kepentingan autobiografi di media sosial nanti. Jadi di saat fase itu terjadi, saya jujur orang pernah nanya, Bang Mongol di saat hidup seperti itu pernah nangis nggak? Saya kalau boleh jujur, di fase hidup itu saya bukan pernah, sering nangis karena kecapean. Terus teman-teman sekampung dari Manado nggak ada karena waktu itu saya gerejanya di GBI Api Kemuliaannya.
almarhum Pak Alex Iranata di dekat stasiun Senen di Menara Era. Nah, waktu itu kan situ suka ada almarhum Petrus Agung, Ibu Indri Gautama, Pak Alex Iranata. Jadi Mongol tuh kebetulan ibu rohaninya Ibu Indri, jadi datang ke gereja. Nah, teman-teman Mongol juga ke situ ke gerejanya. Tapi di saat Mongol datang duduk bareng mereka, mereka tuh nggak mau duduk. Selalu kan bikin malu deh Mongol. Masa kerja baju Al-Quran. Tetapi dari situ Mongol tetap 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 optimis bahwa hidup di Jakarta selama kita bisa menikmati pasti bisa. Akhirnya gara-gara teman-teman Manado tidak mau berteman dengan Mongol, Mongol temannya lah dengan orang-orang Batak. Jadi akhirnya orang banyak berpikir kalau saya ini orang Batak. Karena banyak teman-teman orang Batak. Karena orang Manado nggak mau temenan sama Mongol, ya sudahlah. Karena kebetulan daerahnya daerah Senen, udah. Jadi lewati fase kerja, ngumpulin duit, masuklah dunia manajemen artis. Bertiga, almarhum Alphonse Mohede, almarhum Trudy Buyung, dan Mongol bentuk satu manajemen artis namanya Kreatif Manajemen. Nah, di saat kerja itulah Mongol mulai kerja, mulai mengenal dunia entertain. Nah, ngelamar kerja di SMN untuk ngurusin Indonesian Idol. Jadi saya dulu megang road manager dari Indonesian Idol angkatan Dirli. Jadi Idol 3 karena Idol 1 2 itu IP, Idol ketiga itu SMN. Jadi mulai kerja masuk penjara. Masuk penjara karena perkara bos main QQ di lokasi syuting, saya yang ditangkap. Secara manusia saya nggak salah. Karena saya nggak main. Saya dipanggil sama bos, alasannya bos mau kencing, Mongol disuruh duduk, Mongol duduk, main kartu, karena nunggu beliau selesai pipis gantiin Mongol. Karena waktu itu Mongol nggak punya duit. Mungkin kalau ada duit, Mongol ikut main. Tapi karena Mongol nggak punya duit, disuruh duduk mainin bos dulu, karena bos pipis. Nah, udahlah, namanya juga karyawannya, ya udah. Atau polisi datang, jangan bergerak, dibawalah ke Polsek Jagakarsa. Nah, disitulah mau belajar bahwa ternyata kita nggak boleh mengandalkan manusia. Kenapa? Karena di saat Mongol ditangkap polisi, dibawa ke Polsek Jagakarsa, Kapolseknya itu Kompol Roy Kelangi. Sekarang beliau sudah bintang 2, kalau nggak salah Widya Suara di Bareskrim. Jadi kenapa Mongol bilang nggak boleh mengandalkan manusia? Karena saya kenal nih yang Kapolsek Jagakarsanya. Dan saya kenal baik, saya tahu beliau, dan beliau juga tahu Mongol. Jadi Mongol udah berpikir, wah ini pasti bebas. Tapi ternyata saudara-saudara terkasih dalam Tuhan tidak seperti itu. Mongol dibawa masuk ke Rutan Cipinang. Nah, di Rutan Cipinang itulah proses Tuhan makin sempurna. Karena saya masuk di Rutan Cipinang, rutan itu baru diresmiin. Belum ada kegiatan kerohanian umat Kristen. Nah, untuk gereja boleh, maksudnya untuk umat Kristen warga binaan bisa beribadah, harus dibentuk wadahnya. Dan saya terpilih menjadi ketua gereja pertama Rutan kelas 1 Cipinang. Setelah seluruh kebutuhan dalam rutan untuk kegiatan kerohanian tercukupi, mulai dari kursi, keyboard, gitar, mimbar, mic, semua tercukupi, Mongol divonis bebas. Nah, dari situlah 8 bulan kemudian, 9 bulan, Mongol mengenal dunia stand up komedian lewat Komedi Cafe Kemang, melalui Bang Eka Siregar, dan di follow up oleh Bro Ernest Prakasa. Jadi itulah fase-fase yang tidak pernah Mongol bayangkan, karena kalau mau dicita-citain tidak. Saya sebagai anak yang dianggap di daerah sebagai anak haram, karena nggak punya ayah, nggak punya ibu, bahkan surat baptis saya hanya nama Roni. Jadi otomatis saya tahu dengan kondisi seperti ini akan jadi apa. Kalau keluarga-keluarga di Manado, di Sangir bilang, ya pasti cuma jadi satpam. Tetapi di saat kita tetap meyakini hidup bahwa Tuhan selalu akan menyertai kita, Tuhan yang akan promosiin. Karena saya boleh jujur, saya nggak tahu dunia stand up. Saya bukan seorang stand up komedian. Saya orang yang sangat tertutup, Bang. Karena kegagalan hidup, malu toh.
Waktu itu saya juga kurus. Udah dengan kondisi kurus, pasti tuduhannya kalau nggak tukang copet, ya tukang hipnotis. Dulu kerja, masih ikut multi level marketing tuh dari CNI, Kasen Kenko, Gold Quest, dan sebagainya. Itu fase-fase yang luar biasa yang membentuk Mongol sampai hari ini tetap percaya bahwa Tuhan itu kalau menyertai hidup manusia, menyertai hidup anak-anaknya nggak pernah setengah-setengah. Tuhan itu selalu total menyertai. Kitanya yang kadang-kadang menganggap setengah-setengah. Padahal Tuhan tidak pernah menyertai kita tuh dengan setengah-setengah. Dan setelah saya jadi dunia artis, 2011 lewat Metro TV. Nah, lewat Metro TV itulah saya mulai menyatakan diri bahwa saya beragama Kristen dan saya punya juru selamat namanya Yesus Kristus. Itu ada rekam jejaknya, boleh lihat di YouTube. Dan sampai hari ini saya masih tetap bertahan sebagai pengikut Kristus yang sejati, tidak tergerus oleh Amin. tawaran-tawaran untuk pindah agama, untuk ini, untuk itu, untuk udah bahkan ada yang terang-terangan, ayo kita ucapin kalimat syahadat. Saya bilang no. Orang kalau tanya kenapa sih Bang Mongol, kenapa nggak pindah? Padahal kan kalau Bang Mongol pindah agama tuh pasti kan kesuksesan ada. Kalau saya berpikir kalau pindah agama mau nyari kesuksesan, mendingan kerja. Karena kalau kita kerja dengan gigi, tekun, integritas dipegang teguh, pasti juga kita sukses. Tetapi kan kesuksesan itu bukan tujuan utama hidup kita. Tujuan utama hidup kita adalah ngasih tahu ke orang-orang bahwa saya anak yatim piatu, saya anak haram, saya nggak punya siapa-siapa, tetapi saya punya Yesus Kristus yang membuat Mongol bisa bertahan sampai hari ini. Amin. Itu prinsip. Akhirnya nggak jadi sekolah pendeta, bisa jadi artis. Saya nyari mendaftar di sebuah sekolah untuk jadi seorang misionaris. Jadi saya ngambil misionaris, jadi kuliah selama 1 tahun 8 bulan, jadilah saya evangelis. Nah, nama Immanuel ini nama pemberian dari almarhumah Oma Emanuela. Beliau adalah mamanya dari Ibu Maya Rumantir. Jadi waktu ketemu Oma bilang, Yei punya nama is not good. Jadi Yei punya nama Mongol itu ganti dengan Immanuel. Karena Immanuel itu artinya adalah God be with you. Gitu. Jadilah Mongol tulis nama Roni Immanuel. Dari masa lalu yang tidak mengikut Kristus, yang menjadi justru kalau boleh jujur, orang-orang yang berkecimpung di dunia penyembahan Satan. Terus 97 lahir baru, baptis selam, dan sampai hari ini bertahan karena tetap percaya bahwa God be with you. Dan membentuk satu komunitas doa namanya Plus 62 Spiritual Warfare. Itu saya ketuanya, saya yang punya, dan doanya juga by Zoom, kurang lebih sudah setahun. Setiap hari 1 kali 24 jam timnya Mongol berdoa. Dan dari tim doa Mongol ini 7 orang tua, sisanya anak muda. Dan doanya by Zoom. Jadi sampai hari ini saya bertahan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang ada di Zoom hari ini, pokoknya Mongol cuma pesan satu adalah jangan pernah mundur dari Kristus. Kalau mungkin aduh Tuhan, tapi gue masih berat. Banyak yang lebih berat dari kita. Kalau kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan, kita akan lupa tentang proses hidup yang berat. Jadi buat santai, hari ini saya dari jam 5 pagi udah Zoom, jam 11 siang press conference, jam 3 sore saya ada podcast di Kebayoran Lama, langsung berangkat ke Bandung, karena besok pagi jam 11 ada acara Kementerian Dalam Negeri di IPDN Jatinangor, terus balik ke Jakarta, plan langsung ada kegiatan lagi. Jadi orang lain berpikir bahwa wah gila Mongol tuh pasti pakai susuk, pakai dukun, pakai apa, karena melihat zaman COVID orang lain susah kerjaan, tetapi Mongol tetap bekerja. Sampai sekarang 2023, saya pun masih tetap bekerja. Masih tetap manggung.
Teman-teman yang lain berpikir, wah ini belum ada show, tapi kenapa dia ada show? Ya itulah kebaikan Tuhan. Kita nggak akan pernah kepikiran, nggak akan pernah muncul di pikiran kita, itu yang membuat kita pindah. Jadi paling terakhir adalah ke orang kan banyak nanya, rahasia kesuksesan Bang Mongol apa? Ada 3 hal yang mau pegang teguh sampai hari ini dari awal Mongol lahir baru. 1, jaga hati. Saya nggak punya dendam dengan siapapun, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kenapa orang bilang muka Bang Mongol masih berseri-seri. Kenapa nggak kelihatan tua? Bukan karena udah tarik, udah nggak ada. Saya tidak pernah operasi apapun di muka. Emang udah begini di sana. Kalau mau operasi sih kayaknya saya lebih milih operasi hidung. Biar agak mancung tuh. Cuman ya udah nggak apa-apa. Pesek udah bagus karena menurut data kan kabarnya orang pesek hidup umurnya panjang karena napasnya irit gitu kan. Jadi saya menjaga hati karena di Amsal dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saya nggak pernah dendam dengan siapapun, nggak pernah mau pusing dengan hidup orang lain. Dia beli tas Louis Vuitton, saya beli tas Louis Vuitton, dia original, saya ambasador. Karena buat Mongol bukan soal mereknya, menikmatinya. Karena buat punya tas mahal juga kalau muka nggak mendukung mendingan beli yang palsu karena selama yang pakai artis itu pasti dianggap asli. Nah jadi itu stand up tuh, tapi kalau soal menjaga hati itu paling penting yang mau lakukan. Yang kedua adalah mengendalikan pikiran. Roma 12 ayat 3, janganlah pernah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, namun hendaklah engkau hidup sedemikian rupa menurut ukuran iman yang dikurniakan Tuhan kepada kamu masing-masing. Jadi mau nggak mau mikir. Jadi nggak mau ribet mikirnya. Nggak mau mumet mikirnya. Oh nanti Christmas ini, nanti ini, oh nanti ini, oh nanti itu. Nggak, saya nggak mau mikirin itu. Jadi kalau orang nanya, terus mikirin apa Bang Mongol? Filipi 4 ayat 8. Pikirkan, disuruh, kita kan bilang, yang manis, yang mulia, yang agung, yang elok, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Mongol mikirin hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat Mongol ketawa, hal-hal yang membuat Mongol senang. Saya nggak mau mikirin krismonnya, saya nggak mau mikirin setannya. Sama dengan saya stand up di depan Pak Jokowi, kalau mikir waktu itu nggak mungkin lucu Bapak. Tetapi saya udah santai aja ngejalanin. Oh, jadi puji Tuhan Pak Jokowi ketawa itu udah kali keberapa beliau tertawa. Dan itu nggak pernah kebayang bahwa seorang anak yang tidak dianggap bisa membuat Jokowi tertawa. Baru yang ketiga adalah jangan tergesa-gesa. Di kitab Amsal 19 ayat 2, kerajinan itu baik, tetapi jangan pernah tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu akan membuat kita salah langkah. Jadi jaga hati, kendalikan pikiran, dan tidak tergesa-gesa adalah 3 hal yang membuat Mongol bertahan jadi artis, bertahan menjadi anak Tuhan, bertahan tetap menjadi pengikut Kristus yang sejati sampai hari ini dan sampai kedatangan Tuhan. Saya tidak akan pernah pindah agama manapun selama masih ada babi kecap. Everything berarti saya jadi Kristen karena kebaikan Tuhan saya sudah rasakan, penyertaan Tuhan saya sudah rasakan, plus babi kecapnya ini. Haleluya. Terima kasih. Pokoknya pesan Mongol buat teman-teman semua yang hadir ada berapa nih? Ada 54 orang. 54 orang tetap percaya Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Gagal adalah kita yang mundur. Yes. Harus di saat kita menghadapi sebuah masalah, jangan maju. Diam dulu. Karena di saat masalah itu datang, di saat itulah kita Tuhan suruh istirahat. Karena hidup ini kan sebuah perjalanan. Hidup ini tuh kan dijalani. Nah, di saat kita menghadapi sebuah masalah, diam kata Tuhan. Jangan jalan, akan tambah berat di langkah kita. Itu yang Mongol lakukan sampai hari ini. Jadi di saat saya masuk penjara karena kesalahan bos, waktu itu adalah momen paling menakutkan dalam hidup saya. Karena udah diceritain kalau di penjara tuh nanti dipukul, digebukin lah, di inilah, di itulah, di polseknya juga pasti akan begini. Jadi itu udah membuat kita tuh takut. Tetapi waktu itu Mongol bilang begini, kalimat favorit Mongol tuh selalu bilang begini. Karena waktu ditangkap itu Mongol so buka kalung emas, jam tangan Guess Collection,
handphone yang ada di tas. Mongol bilang sama polisinya, Pak, kita damai aja ya, turunin saya di pinggir jalan ini aja. Yang penting jangan dibawa ke polsek. Tapi tetap dibawa. Otomatis nggak mungkin mundur. Toh, Mongol bilang, terserah jo Tuhan, ngana mau bawa ke mana, kita itu. Sama juga di dunia artis. Di saat saya gagal berumah tangga juga sama. Kalau mau ikutin dengan emosi dan sebagainya, saya nggak akan terlihat sebagai anak Tuhan. Tetapi saya bilang ya terserah no, kalau memang Sony mau berumah tangga dengan Mongol karena faktor Mongol belum ada duit, ya enggak apa-apa. Istri nggak mau bawa anak, Mongol bilang enggak apa-apa. Biar Jo kita suruh mami dari Manado, tinggal di Jakarta, di Mongol dikontrakan petak, sambil ngurusin anak, saya kerja. Dan puji Tuhan anak saya udah 14 tahun, seorang putri. Sekarang tingginya udah 167, cita-citanya mulia, pengen jadi jenderal. So, apalagi nikmat Tuhan yang harus kita sesali? Tidak ada. Saya tidak pernah menyesali apapun, karena proses hidup saya, Tuhan bawa sedemikian indah, Tuhan buat sedemikian luar biasa, melahirkan Mongol yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Mongol, luar biasa kesaksiannya. Kita pikir Pak Mongol ini begitu tiba-tiba sukses, mendadak ternyata Pak Mongol ini Tuhan pakai dalam kehidupan yang tadi sempat tersentuh ya, saksi banget bahwa beliau itu pernah tidur di emperan. Karina. Iya, di Sarina. Terus beliau itu juga 3 pekerjaan sekaligus dikerjakan ya, jadi jualan koran dan juga jadi pelayan rumah makan Padang, jualan ya. koran, pecel lele Heri. Wah, sampai sekarang masih hafal ya Pak Mongol. Asik. Wah, ini pengalaman yang tentunya tidak terlupakan karena kita tahu ya, kalau bukan Tuhan, tadi kita boleh dengar ya apa kata Pak Mongol. Kalau bukan kebaikan Tuhan, kalau bukan penyertaan Tuhan, kalau bukan kemurahan Tuhan, rasanya tidak mungkin hari ini Pak Mongol bisa menjadi seorang yang viral, seorang yang sampai diundang ke istana presiden untuk menghibur. Wah, ini kita ikut bangga sebagai anak Tuhan bahwa ada seorang anak Tuhan di tengah-tengah keartisannya yang tentunya banyak tantangan. Kalau kita sebagai orang Kristen, tentunya banyak tantangan ya Pak Mongol. Banyak yang minta kita baca yang lain untuk pindah atau apapun supaya dijadikan lebih sukses. Tapi seorang Mongol yang cinta Tuhan, beliau tetap berdiri teguh dengan imannya dan mengakui bahwa beliau adalah seorang pengikut Kristus. Yes, pengikut Kristus yang sejati, Kristen yang sejati Pak Mongol ya. Betul. By the way Pak, dulu kan Pak Mongol katanya nih sudah jenderalnya gereja setan. Ya Pak Mongol ya. Nah itu apa bedanya Pak dulu dengan sekarang, dan apakah waktu jadi jenderalnya gereja setan emang sudah melucu Pak? Maksudnya melucu itu kan memang dari dalam ya Pak. Bapak bilang nggak pakai konsep. Iya. Di saat Mongol bergabung dengan satanik nggak mungkin lucu, karena kan ada target-target yang harus dijalani. Saya lucu itu 2011 Bu, lewat Komedi Cafe Kemang. Itu lucu karena dikerjain oleh teman. Tapi sebenarnya sebelum fase itu saya nggak lucu, karena itu yang tadi, yang hidupnya merasa kayak nggak ada siapa-siapa, jadi saya sangat tertutup banget. Saya nggak punya teman banyak, teman kayaknya cuma 2 orang, dan itu pun yang teman-teman yang terdekat aja, yang ngamen jualan koran bareng, ngekos di Keramat Sentiong bareng-bareng. Karena di Keramat Sentiong kan kos-kosannya murah, masih 250-an. Jadi kalau di satanik dulu saya justru nggak pernah senyum, karena ada target pekerjaan dari big boss-nya kita yang dikasih ke kita, bagaimana kita membatalkan setiap doa-doa umat Kristen, bagaimana firman Tuhan tidak nyampe kepada jemaat, biar mereka tidak bertumbuh dalam iman, bagaimana kita harus menghantam hamba-hamba Tuhan yang mungkin radikal dari sisi satanik, yang harus menjadi musuh bersama. Nah itu otomatis kita nggak mungkin tertawa. Jadi kita nggak mungkin ketawa. Bagaimana yang paling luar biasa, bagaimana setiap kali
umat Kristen melakukan doa malam, bagaimana kita juga ikut doa malam bersama. Jadi kita teman-teman secara roh itu nggak mungkin tertawa. Malah stres ya Pak Mongol ya. Karena Karena kekurangan roh. Berat. Iya. Oh gitu Pak. Ya tahun 97, kurang lebih 7 tahun lebih di sana, di komunitas tersebut. 97 saya bertobat. Setahun kemudian baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja dalam hidup. Nah dari situlah proses Mongol pelepasan terakhir di GBI Tiberias Kelapa Gading. Waktu itu Tiberias masih GBI, belum sinode sendiri. Waktu itu di Kelapa Gading tuh Tiberias itu di Wendy's Kelapa Gading yang sekarang udah jadi Lapiasa. Jadi pelepasan oleh Pak Frankie Panto, Papi Gilbert, Pak Yesaya Pariaji almarhum. Jadi selama kurang lebih setahun tuh saya pelayanan pelepasan, pemberesan sampai stabil kerohanian, dan sampai hari ini, sampai kita Zoom bersama, tidak pernah terbesit dalam pikiran saya akan pindah agama atau saya menyangkali Kristus dalam hidup. Nah, juga tetap pengikut Kristus yang sejati. Tapi kalau dalam dunia stand up, saya selalu bawa materi agama Kristen, tetapi tidak menjatuhkan harga diri Tuhanku maupun menjatuhkan harga diri Alkitab dari agama. Yes, amin. Puji Tuhan. Pak, kalau gereja setan kan nggak mungkin gampang melepaskan pengikutnya, apalagi Pak Mongol ini sudah tarafnya itu ya, level kedudukannya sudah sangat tinggi, udah jenderal gitu. Kok bisa Bapak lepas begitu gampang? Bukan soal lepas begitu gampang. Jadi kalau soal pelepasan itu butuh 4 tahun pemberesannya. Jadi dari pertama tertangkap itu 4 tahun lebih, 4 tahunan. Nah, tetapi kalau orang tanya, kenapa Bang Mongol sampai hari ini santai? Satu ya Mongol ingetin. Saya kemarin ngobrol sama manajer Mongol. Pertama Mongol lahir baru itu setelah selesai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tuh baptis selam. Buat teman-teman yang mungkin tidak baptis selam, mohon maaf ya, jangan mempermasalahkan baptisannya, jangan. Saya kebetulan masuknya di gereja GPDI, otomatis baptisnya adalah selam. Nah, di saat saya keluar dari kolam baptisan itu, saya dengar satu kalimat. Ada orang yang ngebisikin Mongol suruh baca Yesaya 49 ayat 15. Nah, itu Mongol tuh tengking tuh suara sampai nanya sama yang baptis, tadi bisikin Mongol nggak gini. Yang baptis bilang, enggak, bagaimana kita mau babise pangana, orang kita lagi doain pangana keluar dari air gitu kan. Ya udah. Nah, di situ tuh dibilang, sekalipun seorang ibu dapat melupakan anaknya, tapi kalimat begini, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan di saat pertama kali saya lahir baru. Janji kedua tentang aku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku. Nah, janji yang ketiga ini udah di Jakarta dapatnya. Jadi Mongol tuh rajin doa. Nah, jadi di saat janji ketiga ini terjadi di saat heboh-heboh gereja setan tahun 99, 2000, 2001. Sampai ada di majalah Gatra, DNR, dan beberapa majalah-majalah yang lain. Nah, waktu itu Mongol kan sibuk kesaksian nih kemana-mana. Videonya dibikin. Itu video dibikin di gereja Rehoboth. Gerejanya Pak Erastus Sabdono. Di Kelapa Gading, Menara... Iya, yang Kelapa Gading yang udah sekarang udah alurnya Moi. Ada tuh sekarang jadi gerejanya Papi Gilbert. Nah, dibikinlah di situ kesaksian gereja setan, divideoin oleh kakaknya Pak Erastus Sabdono, Pak Timotius. Nah, heboh tuh kesaksian gereja setan. Disitulah Mongol ambruk. Tidak murtad, tetapi seperti kehilangan semangat dalam pelayanan. Begitu. Jadi di gereja setan itu Mongol tidak bergabung, maksudnya tidak ada bercanda di sana. Oh, Tuhan Yesus pekerjaannya berat. Setiap hari kita ditanya, wilayah mana yang udah kita patok, teritori mana yang udah kita ajak kerjasama, kekristenan di daerah ini agak bagaimana, landai belum atau dia naik. Kita datain semuanya. Nah, di saat
janji ketiga terjadi adalah 1 Yohanes 5 ayat 18. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa dan si Amin. jahat tidak akan pernah bisa menjamah engkau. Nah, Amin. ini yang Mongol pegang sampai hari ini. Saya tetap menjadi anak Tuhan, tetap percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja, karena saya dijanjikan si jahat tidak dapat menjamah engkau. Bahasa Inggrisnya tuh enak, evil cannot touch you. NIV King James-nya dibilang tuh tidak dapat menyakitimu. Berarti saya sudah tidak salah milih Juru Selamat. Berarti ya udah sampai hari ini, sampai di undang-undang ikut acara penelusuran dunia gaib, orang suka nanya, kan anak Tuhan Mongol, harusnya Mongol jangan ikut acara-acara begitu. Masa anak Tuhan ikut acara-acara penelusuran alam gaib dan sebagainya. Nah, di sini Mongol perlu klarifikasi. Saya ikut acara-acara tersebut karena saya dibayar profesional. Tapi apakah Mongol kesurupan? Apakah Mongol nanti Saya tetap memegang teguh bahwa Tuhan menjaga Mongol, maka Mongol tidak akan pernah disakiti oleh kegelapan. Terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Pak Mongol, ini ada partisipan yang mau tanya nih. Katanya kenapa namanya Pak Mongol Stres, nggak Mongol Happy begitu. Oh, jadi kalau nama dari kecil itu, Mongol tuh dapat nama Wang Tianchen. Terus disuruh ganti jadi Wang Sisiung. Kan ada di lempengan kecilnya. Nah, tapi waktu lahir oleh mama tuh dikasih namanya Roni. Nah, pas dulu sebenarnya Mongol namanya bukan Mongol. Dulu waktu masih SMP, teman-teman manggilnya Takeshi. Itu anaknya Osin. Dulu kan adanya cuma film Osin. Nah, ada anaknya Osin namanya Takeshi, kurus itu kan. Terus mukanya mirip banget sama Mongol. Nah, masuk SMA itu saman film The Thunder Heroes. Nah, jadi di saat The Thunder Heroes itu tayang kan ada Andy Lau yang dipanggil Yoko, Bibi Lung dan sebagainya. Ada Kaisar Mongolian. Nah, itu mirip banget sama Mongol. Dipanggil lah dari teman-teman semuanya kalau kita lagi sekolah atau berenang dipanggil Mongol-Mongol. Nah, stres ini tambahannya di Jakarta oleh Brother Panji Pragiwaksono. Dulu Mongol latah. Saya dulu latah. Lagi stand up di Grand Indonesia dikagetin, bunyilah dalam celana. Langsung dibilang memang ini anak stres. Dikasihlah nama Mongol Stres. Jadi itu yang kedua kenapa stres? Karena kacamatanya selalu kan di kepala. Saya nggak pernah kalau stand up kacamata di sini. Selalu di kepala. Karena yang minus otaknya bukan matanya. Gitu. Itu asal muasal nama. Tapi kalau KTP tetap Roni Immanuel. Amin, Roni Immanuel. Tuhan yang menyertai Pak Mongol bisa Tuhan pakai luar biasa sampai hari ini menjadi orang yang sangat memberkati banyak orang. Puji nama Tuhan, bahkan sampai presiden. Wah, luar biasa. Ya, kalau ditanya kenapa bisa stabil kerohaniannya, ya kan harusnya ada orang yang murtad terus nanti balik lagi. Kalau Mongol kenapa stabil kerohanian? Ya, karena saya punya papa-papa rohani, punya ibu-ibu rohani yang selalu ngontrol kerohanian Mongol. Ada Papi Gilbert, ada Mam Indri, ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang lain. Kalau saya udah stand up mulai berlebihan atau udah nggak kelihatan di gereja, mereka telepon. Dia pesannya ke gereja, bye-bye jangan sampai Tuhan cabut. Nah, jangan sampai dicabut gitu. Jadi ada mereka yang selalu mengingatkan Mongol untuk tetap bergereja, untuk tetap pada jalur Kristus yang sejati. Itulah fungsinya. Jadi ada Papi Gilbert, kita ketemu di mana? Dia selalu nanya, bagaimana sayang, ada bye-bye itu kerohanian? Aman Papi. Masih baca Alkitab kan Anda? Masih Papi. Nah gitu. Atau ketemu Ibu Indri, Ron, kukunya potong. Anak Tuhan nggak boleh kuku panjang. Karena kan Ibu Indri selalu Ron. Atau yang lain-lain, adik, ingat mau bahas stand up, jangan bahas tentang baptisan, jangan bahas tentang perjamuan kudus,
biar tidak jadi polemik. Jangan bawa materi makan babi karena ada Adventis tidak makan babi. Jadi ada yang ngingetin. Iya. Wah, luar Gitu. biasa ya. Pak Mongol punya guru-guru rohani yang keren-keren. Pantas Pak Mongol ini tetap firm dengan imannya Pak Mongol ya. Oh, nggak boleh goyang, nggak boleh goyang. Mongol Haleluya. sampai bilang, selama masih ada babi kecap Manado, Tengke cuma Mongol akan tetap menjadi pengikut Kristus. Karena babi kecap Manado enak banget. Haleluya. Pak Mongol, Pak Mongol ini pakar KW katanya. Apa itu maksudnya pakar KW Pak Mongol? Oh, kalau pakar KW itu kan dulu nggak boleh ngomong homo di TV atau nggak boleh ngomong bencong, Bu. Dulu Ya. itu kalau ngomong 2 kalimat itu langsung di mute, put gitu. Jadi kedengaran kayak put. Nah, jadi digantilah dengan KW karena kalau ada barang original, saya Louis Vuitton original pasti ada Louis Vuitton KW-nya. Sepatu Hermes gitu pasti ada original, pasti tidak ada yang nggak KW-nya. Nah, cowok pun sama, ada yang cowok original pasti ada KW-nya. Itulah namanya pakar KW. Itu materi dari 2011. Oh iya. Terima kasih. Jangan lupa Pak, nasi kuning lebih enak dari nasi merah. Oh iya, soalnya kan orang sekarang ribet Bu, makan diatur-atur nasinya. Padahal kan makan yang penting mengucap syukur, everything under control. Ngapain ribet-ribet sama warna nasi? Ada merah, ada nasi hijau, ada nasi inilah. Padahal lebih enak tuh nasi kuning karena udah ada ayam sepotong, orek, perkedel, kerupuk dan sambal. Udah. Iya betul. Paling enak nasi kuning ada ayamnya ya Pak. Gitu kan. Pak boleh Pak satu pertanyaan dari partisipan boleh Pak? Satu pertanyaan. Boleh. Ya silakan. Silakan dari partisipan. Mungkin ini penasaran dengan kesaksiannya Pak Mongol yang luar biasa ya. Silakan mengingat waktu. Ya, halo. Ya. Pak Rudi silakan. Tapi ya Pak Mongol, saya cuma ingin mendengar perjuangannya luar biasa. Berikan semangat anak-anak supaya harus bekerja untuk sukses dan percaya Tuhan. Cuma sekarang saya mau dengar Pak Mongol menyanyi dulu. Belum pernah dengar Pak Mongol menyanyi. Belum, dari Pak Rudi. Nah ini aja. Pak Rudi menyanyi Manado. sama-sama orang Manado Pak. Ini Pak. Iya Pak Rudi Manado. Menyanyi dulu Pak Mongol. Nggak enak itu iklannya, dapatkan kaset dan CD-nya di rumah duka. Nggak, saya nggak terlalu jago nyanyi Pak. Tapi kalau ingin dengar lagu Mongol tuh kemarin sempat ada. Jadi waktu Mongol kasus Cipinang itu ketangkep, kita tuh berdua. Ada satu teman namanya Michael Kodoati. Kita ketangkap bareng-bareng. Pas dia bebas, saya bebas. Dia udah nikah di Pangkalan Bun, kalau tidak salah Kalimantan Timur. Saya telepon, saya WA sama dia. Bikin akan kita lagu bagaimana penyertaan Tuhan yang terjadi dalam hidup Mongol. Jadi jadilah satu lagu judulnya Menjadi Anak Kemuliaan. Terus hidup di langit yang sama. Nah itu kita rekaman di Manado kurang lebih 4 jam. Karena memang dasarnya bukan seorang penyanyi, disuruh nyanyi jadi take ulang. Take cut, suara kurang jago. Jadi mulailah belajar menyanyi. Akhirnya jadilah 3 lagu rohani, 1 lagu Manado. Nah lagu Manado ini dapatnya di saat COVID 2020 kemarin. Karena itu momen paling menakutkan dari kami artis panggung. Karena di saat COVID terjadi, kita masih fine-fine. Atau Kapolri membuat rilis bahwa nggak boleh ada kegiatan panggung selama COVID. Nah, sedangkan saya adalah artis panggung. Kami adalah artis-artis yang tidak lagi di televisi. Kami sudah ngambil kerja off-air. Nah, dengan dilarangnya kami tampil di off-air, berarti otomatis kami nggak punya penghasilan. Nah, disinilah penyertaan Tuhan itu tidak pernah lalai. Saya nih saksi. Saya masih ingat banget waktu itu terakhir pekerjaan saya dapat masih 400 juta. Saya doa sama Tuhan, habis doa saya ngobrol di kamar, kan saya di kamar sendiri. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kita bagi 2 yuk.
Tuhan 200, kita 200. Maka Mongol selalu gunain pakai bahasa Manado. Ngana 200 Tuhan, kita 200 nih. Nah, jadi ini 200 kita punya, kita mau sumbang orang. Nah, ini saksi hidupnya ada. Jadi kita Mongol udah telepon Manado. Ngana cari tahu dampak COVID di Manado bagaimana dan cek beras 5 kilo satu itu berapa di Manado. Sudah, so laporan, bos segini-segini. Mongol jadi udah hitung nih 200 juta begini. Nah, di saat subuh itulah ditegur Tuhan. Tuhan suruh Mongol mulai dari Yerusalem. Mongol kan di Yerusalem, oh Tuhan, masa mau sumbang ke Israel? Nah, hari Minggu ke gereja ketemu tuh orang khotbahin tentang Yerusalem itu. Bahwa ternyata Yerusalem itu adalah mulailah dari diri kita, dari keluarga terdekat kita. Jadi akhirnya yang tadinya mau nyumbang orang nggak jadi. Akhirnya Mongol beli beras 60 kilo, kirim kasih ke saudara-saudara, telur dengan supermi. Nah, sisanya, ini sisa dari duit yang ada, digunakan untuk memberi makanan gratis, makanan sehat untuk para medis dan relawan COVID di Sulawesi Utara. Itu ada videonya, ada penghargaannya, karena saya selama 6 bulan setiap hari nganterin makanan ke rumah sakit di Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Minahasa. Setiap hari pagi nganterin bubur atau sup, sore nganterin kolak kacang hijau atau kacang hijau susu. Itu ada semuanya beritanya. Jadi selama 6 bulan dari uang tersebut Mongol gunakan untuk membantu 200 yang Tuhan punya soka gereja. Dari situlah saya boleh jujur 2020 orang ketakutan pekerjaan, saya dapat job stand up by Zoom. Nah, orang kan tanya, Mongol enaknya stand up by Zoom tuh bagaimana? Ya dibayar, kita nggak butuh penonton tertawa. Karena kan kalau kita stand up by Zoom semuanya di mute. Jadi otomatis kita nggak akan keganggu. Jadi lebih enak, percaya nggak percaya, tertawa nggak tertawa, honor udah ditransfer. Jadi otomatis lebih enak stand up by Zoom. Stand up by Zoom di atas kemeja, di bawah masih boxer. Tapi kalau stand up on site kan kita harus rapi semuanya gitu kan. Nah, stand up by Zoom lebih enak. Hanya di atas doang kemeja, di bawah masih celana pendek. Nah, jadi 2020 saya adalah stand up komedian pertama stand up by Zoom. Sampai COVID dinyatakan landai. Udah. Sampai hari ini, bulan depan bulan puasa kita udah punya pekerjaan. Untuk bulan selanjutnya Lebaran kita udah punya pekerjaan untuk acara halal bihalal. Bahkan Desember pun udah ada 2 pekerjaan. Padahal ini masih Maret. Desember kita udah punya 2 pekerjaan. Bahkan yang satu dari DP bahkan buat acara Natalan perusahaan. Jadi ini tuh kebaikan Tuhan tuh apa yang namanya? Benar-benar terlihat nyata tuh Tuhan menyertai. Amin. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kekhawatiran kan tidak akan menambah sehasta umur kita. Jadi nyantai-nyantai aja. Dengan kondisi hujan begini, naik pesawat bagaimana Bang? Ya kalau kita mau meninggal mah nggak usah naik pesawat. Sementara ngobrol pasti meninggal. Jadi segala sesuatu tuh ya udah pikirin aja yang baik di atas pesawat, dengerin lagu, pakai headset. Jelas pesawat mau goyang bagaimanapun udah terlanjur naik, lompat kan. Nikmati aja prosesnya. Akan nyampe di bandara tujuan dengan selamat karena janji Tuhan, rancangannya dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Gitu. Amin. Saudara Bu Eri, satu lagi boleh nggak Bu Eri? Boleh. Kapan nih Pak Mongol kirim-kirim babi kecap buat partisipan Anastasius? Iya. Kapan kirim babi kecap? Orang kita ibadahnya by Zoom. Kalau ngumpul di satu tempat, Mongol anterin. Lah nanti kalau Pak Mongol kirim babi kecap ke Jakarta, yang di Surabaya dan di USA gimana dong? Iya, masa babi kecapnya dikasih lihat dalam bentuk foto? Boleh. Nanti yang lagi doa subuh nanti
tutup mata tapi otaknya, aduh babi kecapnya kayak enak nih kayaknya kecapnya. Nah, ntar kalau ngumpul di mana infoin nanti kirimin babi kecapnya. Begitu. Asik. Aduh, ini Pak janji Pak Mongol, Mongol ini ya. tolong tanya dong. Sehingga Pak Ya, Mongol boleh kalau tanya. bisa, boleh. ya. Gimana Pak Ferry Yones? boleh tanya. Iya, tolong tanya sama Pak Mongol. Oh, boleh silakan Pak Yones. Ya, dari Surabaya silakan. Mongol, saya penggemar Bapak berat nih. Saya dengar Bapak punya apa itu? Ferrari ya, Pak ya? Gimana nih Pak ceritain naik Ferrari itu, Pak? Hah? Halo? Mobil Ferrari maksudnya. Wow, udah dijual. Nggak cocok sama muka. Ya, mobilnya udah dijual. Karena dikirain saya orang bengkel. Jadi susah muka kalau nggak mendukung mobil siapapun tetap orang pikirnya ya Pak. Jadi nggak. Dari Ferrari-nya nggak cocok. Iya. Cuman kan besok Oktober Mongol tuh kan Mongol belum pernah ke Israel. Karena buat Mongol mau ke Israel, aduh. Nah, bulan Oktober besok tuh ada satu tour travel untuk Holy Land Tour nawarin untuk Mongol bawa tim ke Israel. Nah, jadi bulan Oktober besok nih pertama kali nih Mongol mau ke Israel. Jadi nanti seandainya nih dari Anastasis boleh mau ikut aja tuh bareng-bareng. Puji Tuhan. Nanti di sana saya yang nge-leader acara ini tidak akan selalu ortodoks ngebawanya. Nggak ada baptisan di Sungai Yordan, nggak ada. Karena buat saya hanya pingin teman-teman semuanya yang ke Israel itu tidak lagi ribet dengan hal-hal yang nggak penting. Baptis di Israel, nikah di Kana, nggak usah. Nikah juga di Indonesia kan tetap aja yang dicari kan berkat Tuhan. Kalau memang benar gitu mau menikah lagi di sana ya silakan. Tapi saya adalah evangelis yang tidak boleh melakukan sakramen. Yang berhak melakukan sakramen adalah pendeta yang sudah punya license asli gitu. Yes, amin. Kayak ketua jemaat, pemimpin gereja. Kalau saya kan hanya seorang evangelis, jadi di sana tidak akan ada. Nah, cuman saya akan ngegiring teman-teman yang saya rencanain adalah tidak lagi ke Israel tapi ke Jerman Belanda. Karena saya ingin ngebawa tim untuk menelusuri jejak Martin Luther untuk memperjuangkan Protestan. Gitu. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang hadir doa pagi tetap semangat, tetap yakini dan imani bahwa Tuhan itu nggak pernah gagal dalam hidup kita. Yes. Tuhan itu nggak pernah selesai dengan hidup kita. Boleh nggak Tuhan satu kali itu akan bertanya selalu lagi dan Pak Mongol nih? selalu menyertai kita. Iya, baik. Ibu Engel ya. Silakan Bu Engel. Ya. Boleh nggak, Bro? Kapan nih pelayanan nih? Ada nggak dalam waktu dekat ke Kalimantan? Silakan Dalam Pak. waktu dekat ke Kalimantan nggak ada. Tapi untuk Surabaya tanggal 8 April saya di Surabaya, terus nanti ada di YHS Latimojong Makassar, kemarin baru YHS Surabaya, berarti nanti akan ada YHS Palangkaraya dan Pontianak, pelayanan hari Minggu. Luar biasa. Kalau untuk gereja besok tanggal 24 di Kupang. Jadi acara pelayanan KKR di Kupang. Ya. Jadi kalau pelayanan terdekat tuh tanggal 24. Tanggal 24 pelayanan terdekat, tanggal 25 juga pelayanan terdekat. Itu konferensi di Balai Sarbini. Itu yang menyelenggarakan HITS, Harvest Institute Theologia Seminari. Itu sekolah Alkitabnya Lipo Karawaci yang itunya Pak Jimmy Untoro.
Jadi mereka akan bikin conference empowering apa gitu, terus Mongol jadi salah satu pembicara, salah satu speakernya. Itu tanggal 25 di Balai Sarbini pagi kalau nggak salah. Ada sih, nanti lihat di media sosial Mongol di Instagram. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Mongol. Pak Tardiana, Pak Teddy Tardiana, silakan. Shalom. Halo. Shalom. Halo Pak Mongol, senang sekali nih. Selama ini saya cuma mendengar, tapi sekarang saya bisa face to face, meskipun secara online ya, tapi puji Tuhan. Saya senang sekali. Kemarin juga dengan Bu Eri juga senang sekali saya bisa join di sini. Oh ya Pak Mongol, saya tertarik dengan perjalanan kerohanian Pak Mongol. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Mongol. Tadi Pak Mongol menyampaikan bahwa kontrol dari kerohanian Pak Mongol itu karena ada orang tua rohani seperti Pak P. Gilbert gitu ya, dan beberapa orang. Nah, bagaimana pandangan Pak Mongol kalau misalnya ya, mohon maaf Pak Mongol, saya nggak punya Bapak rohani atau siapapun, itu bagaimana untuk kita bisa tetap stay atau tetap stabil di dalam kerohanian kita, menjalankan kehidupan kita sebagai orang yang sudah menerima keselamatan. Gimana Pak Mongol? Terima kasih Pak Mongol. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pak Teddy coba lagi. Ya. Sorry Pak Mongol. Ya, saya tertarik dengan pengalaman kerohanian Pak Mongol ya, mengenai kontrol dari kerohanian Pak Mongol, di mana tadi Pak Mongol bilang bahwa ada bapak-bapak rohani yang mengkontrol Pak Mongol ya, Pak Ya, betul. Gilbert dan yang lain. Nah, kalau seperti saya nggak punya nih Pak Mongol nih, nggak punya kerohanian atau bapak rohani. Kira-kira gimana Pak Mongol ya untuk bisa dapat kontrol kerohanian kita berjalan di dalam keselamatan itu dengan baik dan benar. Gitu aja Pak Mongol. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teddy Tardiana. Ya. Kalau bagaimana kita pingin punya bapak rohani, sejujurnya gampang Pak. Melekat pada gereja sebenarnya. Jadi maksudnya begini, kenapa kita harus melekat pada gereja? Kita harus melekatkan pada ranting. Nah, ranting itu kan ada, kita bisa langsung kepada Yesus. Tetapi kalau kita punya gereja, setidaknya kita punya mentor. Maksudnya gini, gembala kita tuh kan orang, ada beberapa orang yang wah gereja tuh kan nggak penting bangun. Nggak juga teman-teman. Gereja itu sudah dijanjikan Tuhan melalui Petrus. Di atas batu karang ini aku akan membangun jemaat. Nah, masalah gerejanya banyak atau tidak, saya jujur, saya gerejanya hanya sekitar 100 orang jemaatnya. Saya tidak bergereja murni di gereja GBI Glow. Saya punya gereja di Sunter. Jemaatnya hanya 103 orang. Tetapi kenapa Papi Gilbert Bapak Rohani Mongol? Karena di saat saya pelepasan dulu, beliau Pak almarhum Pak Yesaya Pariaji, Pak Om Franky Laransendu, itu mereka adalah orang-orang yang mendampingi Mongol. Karena di saat pelepasan satanik itu dibutuhkan yang namanya kejujuran. Ketemu hamba Tuhan sekali beribu Indri yang selalu ngamuk-ngamuk, otomatis kejujuran itu gak akan muncul. Nah, ketemulah Bapak Rohani, Papi Gilbert, karena kelembutan beliau. Bagaimana sayang? Nah, sudah akhirnya apa yang mungkin kita nggak ingin. Karena hati gembala tuh enak. Nah, jadi kalau Bapak tadi ingin punya Bapak Rohani, bergereja di mana, jadikanlah pemimpin gerejamu sebagai Bapak Rohani. Amin. Dan apa ya? Bertumbuh bersama. Atau ini nih, Ibu Pendeta Eri, Aryani MTH, atau Ibu Lydia, bisa sebagai, tidak harus Bapak Rohani, tetapi harus jadi kayak sahabat gitu loh. Yes, orang-orang yang amin. bisa membangun rohani kita, mengingatkan kita, Amin. apa namanya, yang akan selalu ngasih tahu, bro, kayaknya udah kelewatan nih stand up-nya, boleh nggak diperhalus. Nah, orang-orang yang selalu memberi input dalam hidup kita itu, kita bisa jadiin teman terdekat, bisa dijadiin kakak rohani, adik rohani, rekan sekerja, bisa jadi apa aja. Amin. Puji Tuhan. Baik. Makasih. Thank you Pak Teddy. Ya. Makasih Pak Teddy. Ya, Tuhan memberkati. Makasih Pak Mongol.
luar biasa ya, seorang yang apa ya, terkenal tapi tidak sombong ya Pak Mongol ini ya, dan sangat bersahabat dengan suaranya yang penuh dengan keceriaan. Terima kasih loh Pak Mongol mau hadir di kelompok kecil ini Pak Mongol. Kita Terima percaya kasih. Tuhan berkati pekerjaan Pak Mongol, Tuhan Sama-sama. berkati kesehatan kekuatan Sama-sama. semakin dipakai baik di Amin. dunia sekuler maupun di dunia pelayanan. Tuhan Yesus Amin. tambah-tambahkan lagi berkat melimpah di dalam hidup Pak Mongol. Baik Amin. saudara, kita tidak melewatkan waktu, mari kita berkati Pak Mongol yuk. Saudara boleh angkat tangan, saudara.